selalu itu. Sering sekali. Marilah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Berhentilah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita. Nah, orang nggak paham itu menjadikan Tuhan itu apa. Makanya itu tema basi yang sudah kita bahas berulang-ulang. Menurut bahasa Bible dan bahasa Al-Quran, kalau kamu sudah menjual diri kamu, membuat diri kamu dikendalikan sesuatu, itu kamu mengikuti dia sebagai Tuhanmu. Saya akan kutip lagi ayat di dalam Bible ya, supaya kamu paham nih. Satu ayat di dalam Bible. Nih. Lihat ya. Tuhan itu yang Anda jadikan Tuhan itu bukan hanya sekedar hawa nafsu, perut bahkan bisa nih. Saya akan bacakan ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian satu ayat di dalam Bible. Filipi pasal yang ketiga ayat 19. Saya balikin dulu kamera saya supaya yang Kristen ini juga paham. Karena banyak juga orang Kristen tidak tahu apa menjadikannya sebagai Tuhan. Ini tema basi yang sudah kita bahas berulang-ulang. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19 ya. Lihat. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Apa di sini dikatakan? Nih ya, kita baca dari ini ya, dari 17, dari 18 saja. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepada kamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan, perhatikan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kenapa dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka? Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti, yang tunduk, ya, yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Gitu loh. Jadi menurut bahasa Al-Quran dan bahasa Bible itu hampir-hampir serupa. Kalau Anda mengikuti sesuatu, takluk, menjual dirimu kepada sesuatu itu, membuat dirinya sesuatu itu mengendalikanmu, itu udah jadi Tuhanmu itu menurut bahasa Quran dan bahasa Bible. Makanya saya bilang, kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Jangan atau berhentilah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita. Karena banyak sekarang umat-umat muslim tidak tahu kalau mereka telah mentuhankan Muhammad. Tiap hari mengikuti Yesus sebagai nabi, mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Sebagai apa? Buang dulu di kepala kalian Tuhan itu adalah sejenis zat tertentu. Makanya kalau ditanya apa lawan kata Tuhan, nggak tahu dia lawan kata Tuhan ngapa. Lawan kata Tuhan itu hamba. Itu lawan katanya. Jadi Tuhan itu lawan katanya, antonimnya itu hamba. Jadi kepada siapa kamu menghambakan diri? Kepada perutmu, kepada hawa nafsumu, kepada iblis? Nah, kita harus menghambakan diri kepada Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Jadi nggak bisa kita menuhankan Bapa di surga tanpa menuhankan Yesus. Sekarang orang Kristen karena tidak berjumpa, kita kan tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak bertatap muka. Ada Roh Kudus, Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan itulah yang harus kita pertuhankan. Supaya kita ngikutin, dikendalikan oleh Roh Tuhan itu. Ketika kita dikendalikan oleh Roh Tuhan itu, dia menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di hati kita, menguasai diri kita. Itu sesungguhnya cara Bapa di surga, atau cara kita menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Saya sampai bosan ngomong ini tiap hari, pagi, siang, sore. Kamu nggak mudeng-mudeng juga. Dan umat muslim
Itu adalah umat yang dikendalikan oleh Allah dengan perantaraan Muhammad. Bagaimana cara umat muslim dikendalikan oleh Allah? Ya dikendalikan oleh Muhammad itu. Muhammadlah yang menggerakkan orang muslim ngirup-ngirup air itu. Tuh. Habis itu begini-begini. Ya Muhammad. Maksudmu siapa yang bikin kamu begitu? Karena kamu baca buku itu yang dibilangin sama Muhammad itu. Doa begini, terus begini. Itu kamu itu hidup kamu dikendalikan oleh Muhammad. Otakmu nggak sampai karena kamu tidak pernah mikir sampai sana.